Di awal film, kita diperlihatkan dengan kemajuan teknologi yang ada di kota cahaya. Setiap teknologi dan transportasi dikembangkan oleh satu-satunya manusia yang menjabat sebagai wali kota di kota ini bernama Maybe. Akan tetapi, Maybe memiliki tujuan di balik itu semua. Ia mengutus The Keeper, orang kepercayaannya, menemui seekor makhluk pemburu hadiah untuk menemukan makhluk paling langka yang pernah ada, yaitu gurita. Namun selama menjadi pemburu hadiah, dia tidak pernah menemukan, bahkan melihat gurita sekalipun. Pemburu hadiah hanya memberikan 1 ekor cumi-cumi sebagai penggantinya. The Keeper menerima cumi-cumi ini, tapi dia juga tetap memaksa pemburu hadiah untuk menemukan gurita. Jika ia bisa menemukannya, maka akan ada hadiah yang besar. Tetapi jika tidak, dia akan dibinasakan. Mendengar hadiah serta ancaman yang didapat membuat pemburu hadiah ketar-ketir cuy, dan bergegas pergi bersama anak buahnya untuk pergi mencari seekor gurita. Di tempat yang berbeda, tepatnya di semenanjung pantai, hiduplah seekor gurita remaja bernama Arky. Sepanjang hidupnya, Arky sama sekali tidak pernah keluar dari semenanjung ini. Keseharian yang ia lakukan hanya mengumpulkan berbagai barang terdampar dan menciptakan mesin proyek untuk membuat cahaya. Arky hanya tinggal bersama sang ayah yang bernama Blister, dan kenyataannya dialah makhluk gurita yang selama ini dicari-cari oleh Maybe. Untuk alasannya sendiri kenapa Maybe berupaya keras mendapatkan Blister, dikarenakan dia memiliki kemampuan yang bisa menghidupkan dan memekarkan segala jenis tumbuhan. Namun sayang, semua kemampuan Blister itu belum turun ke Arky. Setiap pagi, Blister mengajak Arky untuk melakukan tugas menghidupkan tumbuhan yang mulai layu. Lalu secara tiba-tiba, sebuah sinar yang menyerap sumber cahaya dari matahari muncul. Sinar itulah yang menghancurkan semua kehidupan tanaman di semenanjung. Kalau tidak cepat dihentikan, planet ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Menyadari bencana tersebut, Blister dan Arky bergegas pergi ke gua. Blister menggunakan beberapa barang penemuan Arky berupa kaca pemantul untuk mengeluarkan kekuatan dari kristal ajaib yang bisa memperkuat sinar matahari. Kemudian, para kunang-kunang juga membagikan cahaya matahari itu ke semua tanaman yang ada di semenanjung. Secara tidak sengaja, tentakel Arky tergelincir, membuat semua kaca berjatuhan. Arky yang merasa kalau dia tidak bisa melakukan hal dengan benar, ditambah Arky tidak memiliki kemampuan seperti sang ayah, membuat ia frustasi dan pergi meninggalkan goa untuk menenangkan diri. Saat sedang merenung, Arky mendapati sebuah kristal bersinar di pesisir pantai. Melihat kristal ini bisa memantulkan cahaya, membuat Arky berinisiatif untuk membuat proyek mesin cahaya lain menggunakan kristal tersebut. Di waktu yang bersamaan itu juga, pemburu hadiah berserta antek-anteknya mendatangi semenanjung nih. Blister yang mengetahui kedatangan mereka merasa khawatir dengan Arky dan berupaya mencarinya. Akan tetapi, Blister tidak menemukan Arky dimanapun. Di sisi lain, Arky yang baru menyelesaikan proyek cahaya baru langsung melakukan uji coba di goa untuk memperkuat cahaya matahari. Ia memanfaatkan kristal sebagai sumber cahaya untuk ditransfer kepada kunang-kunang. Namun karena proyek mesin miliknya masih dalam tahap uji coba, mesin tersebut pun mengalami kegagalan dan justru menembakkan sinar cahaya ke langit yang mengenai salah satu pesawat milik pemburu hadiah. Merasa ada yang janggal dari sinar tersebut, beberapa pemburu hadiah lain mendatangi semenanjung. Dan setibanya di sana, mereka sangat terkejut setelah mendapati Blister si gurita langka sedang berlarian mencari anaknya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan hadiah yang akan didapat, mereka menghalalkan segala cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Arky yang tidak mengetahui keadaan buruk ayahnya memutuskan untuk pergi menghampiri salah satu pesawat pemburu hadiah yang jatuh di tengah hutan semenanjung. Di sana ia bertemu dengan antek-antek bos pemburu hadiah yang bernama Bani Guru beserta Egg, pasangan emasnya. Melihat Arky memiliki tentakel di sebelah lengannya, membuat Bani Guru dan Egg menutup-nutupi identitasnya yang merupakan pemburu harta. Mereka berdua justru berbohong kalau hanya wisatawan yang lewat.
Saat Bani Guru dan Egg berencana akan membawa Arky ke bosnya, mereka berdua justru mendapati pesawat bos sudah lebih dulu pergi menuju kota. Kepergian bos menandakan jika ia sudah mendapatkan gurita yang selama ini ia cari. Sontak Arky menjadi penasaran siapa makhluk di dalam pesawat itu dan apa yang diinginkan dari mereka. Ditambah Arky juga baru menyadari kalau ayahnya sudah diculik. Kemudian memanfaatkan kepolosan Arky, Bani Guru lalu bilang kalau dia tahu siapa pelaku yang menculik ayah. Oleh karena itu, ia akan membantu Arky menemui ayahnya serta keluar dari hutan semenanjung untuk membawa Egg kembali ke kota demi menyembuhkan retakan akibat kecelakaan barusan. Di sisi lain, kita akan menyaksikan tujuan utama Maybe menginginkan kekuatan milik Blister. Maybe memerlukan kekuatan besar untuk memancarkan sinar menuju ke matahari. Ia akan menyerap sumber energi kehidupan dari matahari untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah lama tiada. Tapi setelah ribuan kali percobaan, Maybe tidak pernah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengabulkan ambisinya. Alhasil dia harus mendapatkan seluruh kekuatan milik Blister, yang ternyata adalah teman lamanya. Setelah berlama-lama menunggu, apa yang diinginkan Maybe pun tiba. Blister tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah setelah masuk ke dalam ruangan yang akan menyerap seluruh kekuatannya. Sementara Arky, Bani Guru, dan Egg, perjalanan yang mereka bertiga lakukan menuju kota tidaklah mudah. Hutan dalam yang terlihat angker dan tidak pernah Arky masuki sebelumnya menanti mereka. Dari hutan ini secara tiba-tiba muncul kumpulan dedaunan yang bisa berbicara dan menculik Arky untuk dijadikan tumbal pohon tetua. Saat Arky masuk ke dalam mulut pohon tetua ini, Arky mendapati berbagai macam ingatan dari dalam dirinya sendiri yang membuat pohon tetua mengetahui jika Arky memiliki kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Tapi untuk saat ini kekuatan itu belum mengeluarkan potensinya. Pohon tetua juga mempertemukan Arky dengan orang yang menculik ayah. Dia adalah Maybe wali kota City Light, sekaligus pelaku yang mencuri sumber cahaya kehidupan matahari. Kenyataan itu pun membuat kumpulan daun yang menangkap Arky menunjukkan wujudnya, yaitu adalah seekor makhluk nenek paruh baya. Kemudian beliau sedikit menjelaskan jika pohon tertua sudah hidup sejak ribuan tahun lalu. Pohon ini terhubung ke segala hal, membuat ia mengetahui segala sesuatu yang sudah berlalu, juga mengetahui apa yang akan terjadi mendatang. Pohon tertua lalu meminta tolong sama nenek buat mengantar mereka bertiga keluar dari hutan dan pergi ke kota. Awalnya nenek menolak, tapi karena ini semua untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di masa depan, beliau pun mengiyakan permintaan dari pohon tetua. Untuk masuk ke dalam kota, Bani Guru mengajak Arky melewati lubang pembuangan dan sampai ke sebuah gang. Di sini Bani Guru coba memperingati Arky untuk menyamar dan tidak menunjukkan tentakelnya kepada siapapun. Sebab semua makhluk yang menghuni kota ini tidak pernah melihat gurita, dan jika Arky ketahuan, mereka akan membawanya untuk diperdagangkan. Nah, Arky yang sudah terlanjur penasaran sama keadaan kota tidak mendengar semua peringatan Bani Guru dan pergi menyapa beberapa warga kota sendirian. Di kota ini, Arky juga mendapati sosok Maybe sedang melakukan uji coba. Maybe memanggil seekor makhluk untuk menjadi kelinci percobaannya. Makhluk itu nampak sudah tua, tubuhnya ringkih termakan usia, dan sayapnya pun tidak berfungsi lagi. Tetapi saat Maybe mengambil energi matahari menggunakan sinar ciptaannya, lalu menggabungkannya dengan kekuatan kehidupan milik Blister, energi kehidupan yang diterima makhluk ini membuat tubuhnya menjadi bugar. Ia nampak 50 tahun lebih muda, bahkan memperlihatkan wujud yang jauh lebih kuat. Arky masih belum menyadari kalau wujud itu terbentuk dari kekuatan milik ayahnya. Secara tiba-tiba ada salah satu makhluk kota yang menyadari keberadaan Arky. Ia coba membawanya untuk diserahkan kepada Maybe agar bisa mendapatkan imbalan besar. Menyadari dirinya dalam bahaya, Arky langsung berontak dan berlari untuk menghindari makhluk kota lain. Bani Guru dan Egg pun yang baru mengetahui Arky dalam bahaya meminta ia untuk kabur kembali ke dalam gang. Kejadian barusan membuat Bani Guru akhirnya berterus terang pada Arky.
bahwa keberadaan tentakel di City Like merupakan hal yang paling langka. Bahkan makhluk yang memiliki atau mendapat tentakel akan diberikan hadiah sekitar 100 Riz yang jika dirupiahkan setara 1 miliar per tentakel. Bani Guru juga menambahkan dengan mengakui bahwa dia adalah pemburu harta yang kedatangannya ke Semenanjung adalah untuk mendapatkan tentakel. Semua itu ia perbuat dengan keterpaksaan sebab masalah hutang bertumpuk membuat ekonomi Bani Guru semakin hancur. Buruknya lagi, Bani Guru memerlukan banyak uang untuk mengobati Egg yang saat ini mengalami masa kritis karena retakan di kepalanya. Tanpa sepengetahuan Arki, Bani Guru coba buat menemui bos pemburu harta di dalam kafe untuk menyerahkan Arki kepadanya. Tapi secara tiba-tiba Bani Guru baru sadar kalau perbuatannya bukanlah hal yang benar. Lalu saat dia akan kembali, Arki justru mengikutinya dari belakang masuk ke dalam kafe. Kepanikan pun mulai terjadi. Tanpa sengaja Egg terjatuh membuat cangkang kepalanya jatuh dan mengeluarkan bau tidak sedap dan sampai ke hidung bos. Dia yang mengetahui keberadaan Bani Guru membawa makhluk bertentakel mengutus antek-anteknya untuk menangkap Arki. Beruntung Bani Guru lebih dulu menyuruh Arki dan Egg agar bersembunyi, sementara dirinya akan menjadi pengalihan para pemburu harta. Bos mengungkit masalah hutang Bani Guru dan berjanji akan menyembuhkan retakan di cangkang Egg. Hal itu membuat Bani Guru terpaksa nih menyerahkan Arki kepada pemburu hadiah. Lalu setelah berhasil mendapatkan Arki, bos membawanya untuk diberikan kepada Maybe dan pergi meninggalkan Bani Guru dengan janji yang sedari awal mungkin tidak dia sepakati. Bos segera mengabarkan makhluk dagangannya kepada The Keeper dan Maybe. Ia begitu terkejut dengan sosok Arki yang ternyata sudah lama dikenal oleh Maybe dan dirawat penuh cinta dengan Blister. Setibanya Arki di markas, Maybe membawa Arki ke galeri ingatannya untuk menunjukkan sesuatu. Nah, di sini Maybe pun menerangkan kenyataan yang membuat Arki sangat terkejut. Bertahun-tahun lalu Maybe memiliki seorang putri yang amat ia cintai dan dia adalah Arki. Saat itu planet tempat Maybe dan Arki tinggal yaitu Bumi mengalami kehancuran. Beruntung Maybe masih berhasil selamat membawa anaknya dan menjadi satu-satunya manusia yang tersisa di galaksi. Khawatir akan keberlangsungan hidup umat manusia, Maybe membawa Arki menuju planet yang saat ini ia tinggali dan bertemu dengan Blister, guna mengambil kekuatan hidup dari tentakelnya untuk menghidupi umat manusia lain yang sudah punah. Sayang, upaya yang dilakukan Maybe membuat Arki harus terjatuh ke dasar laut. Dan Maybe pun menyalahkan semua itu kepada Blister. Semenjak hari itu, Maybe mencari berbagai cara untuk menghidupkan Arki kembali menggunakan sisa DNA yang tertinggal, termasuk menyatukan kekuatan kehidupan milik Blister dengan energi matahari. Nah, upaya yang dilakukan Maybe membuahkan hasil dengan menghidupkan sosok Arki. Tapi karena sosoknya yang tidak sempurna sebagaimana sosok manusia, membuat Maybe membuang Arki ke dasar laut sampai akhirnya diselamatkan oleh Blister. Setelah mengetahui Arki masih hidup sampai saat ini, Maybe menyesali perbuatannya dan berharap Arki mau kembali. Selesai menceritakan semua kisahnya, kini Maybe berencana akan mengubah Arki menjadi manusia sempurna karena dia tidak ingin melihat rupa anaknya yang memiliki tentakel dan bermata satu. Kemudian, menyadari upaya Maybe yang tidak akan berhenti sebelum Arki berubah menjadi manusia, membuat The Keeper berupaya untuk menyelamatkannya. The Keeper membawa Arki ke tempat rahasianya. Di sini, Arki diperlihatkan dengan cumi-cumi yang selama ini digunakan Maybe sebagai bahan percobaan. Rupa-rupanya setelah diuji coba, semua cumi-cumi itu diselamatkan oleh The Keeper, yang ternyata juga dia adalah evolusi cumi-cumi paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Maybe. The Keeper kemudian menjelaskan, selain untuk menghidupkan kembali anaknya, Maybe ingin memiliki kesempurnaan. Ia tidak pernah peduli dengan planet ini atau makhluk di dalamnya. Ia juga tidak merasa puas akibat keserakahannya atas kesempurnaan, sebab Maybe tidak mampu mencintai siapapun lagi selain anaknya. Di sisi lain, Blister masih terus memohon kepada Maybe untuk menghentikan upaya dia menghidupkan kembali anaknya. Maybe diminta ikhlas merelakan kepergiannya, dan apapun yang dilakukan Maybe tidak mungkin bisa mengembalikan ia seutuhnya. Namun, Maybe sama sekali tidak menghiraukan perkataan Blister. Ia berencana akan menggunakan seluruh kekuatan kehidupan Blister, juga menghisap seluruh energi matahari nih untuk menghidupkan anaknya lagi.
Arki yang menyadari kalau Maybe masih belum mau berhenti coba untuk memujuknya agar ia tidak menghabisi nyawa Blister, apalagi menghancurkan matahari. Dan di waktu yang bersamaan itu juga, tiba-tiba kapal milik bos pemburu harta yang dikendarai Bani Guru dan Egg datang menabrak markas Maybe serta menghancurkan mesinnya. Kehancuran tersebut berhasil membatalkan proses pembangkitan. Meski Arki berhasil mengeluarkan Blister dari dalam kurungan, semua ini belum berakhir. Maybe muncul dan kembali mengaktifkan proses. Tujuan dia sekarang bukanlah untuk menghidupkan anaknya, melainkan untuk mengakhiri hidup semua makhluk yang ada di muka planet ini. Maybe yang beranjak kabur berhasil dihentikan oleh The Keeper. Dia memanggil semua cumi-cumi dan menggabungkan kekuatan untuk mengubah Maybe menjadi manusia setengah cumi-cumi. Sementara Arki, dengan bantuan ayah dan teman-teman barunya, mereka pun berhasil menghentikan kehancuran. Pada akhirnya, kota cahaya tidak lagi bercahaya karena mereka memiliki matahari yang akan selalu menerangi. Keadaan Egg yang cangkangnya hancur pun berhasil disembuhkan oleh Blister. Semua makhluk merasa bahagia, terkecuali Maybe. Bani Guru dan Egg sekarang memutuskan untuk tinggal bersama Arki dan Blister. Mereka berempat telah menjadi keluarga. Ya, meskipun berbeda, tetapi itulah intinya. Perbedaan bukanlah berarti penghalang, tetapi hal yang bisa menjadi kesempurnaan satu sama lain. Kehidupan Arki dan Blister pun berjalan seperti biasa dengan menjaga kelestarian dan kehidupan alam. Karena itu semua merupakan sebuah tanggung jawab seluruh komponen makhluk, tak terkecuali. Kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Dan kemudian film pun berakhir.